kasih Mbak Muti dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya pikir merupakan hal yang sangat baru ya sebenarnya, karena saya termasuk jarang berinteraksi dengan mahasiswa KKN ya, baru sekarang ini, jadi sangat excited ini. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti diberi amanah gitu ya, tanggung jawab untuk bisa mendampingi saudara-saudara kita yang sedang KKN, yang sedang isoman, mungkin sedikit dari materi yang akan saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Saya izin share screen. Saya pikir ini karena sangat sederhana, saya mengambilnya dari panduan atau pedoman dari Kemenkes dan juga dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Juga mungkin tidak bertentangan juga dengan CDC dan juga dengan WHO. Jadi ini adalah panduan isolasi mandiri untuk pasien-pasien COVID-19. Untuk isolasi mandiri, nanti sebenarnya saya kayaknya tidak perlu lagi menerangkan tentang apa itu orang yang terkonfirmasi positif atau kasus kontak erat atau suspek, karena saya sangat sedikit sekali insight yang saya dapatkan untuk materi hari ini sebenarnya. Tetapi kalau sedikit saja bisa saya sampaikan bahwa orang yang terkonfirmasi positif itu adalah baik dia berdasarkan dari pemeriksaan PCR maupun pemeriksaan antigen, ya, dia bisa dibagi menjadi yang tanpa gejala dan juga yang dengan gejala. Kemudian juga untuk kasus kontak erat itu adalah punya kriteria sendiri ya. Jadi mereka yang punya kontak fisik dengan orang yang probable ataupun orang yang terkonfirmasi, ya, ada syarat-syaratnya. Sebenarnya mungkin saat dia kontak dia tidak menggunakan APD yang sesuai, ya. Kemudian juga jaraknya mungkin kurang dari 1 meter, dan kemudian juga di dalam ruangan yang tertutup yang ventilasi udaranya tidak baik, atau kemudian juga orang-orang yang tidak termasuk dalam hal itu, tetapi misalnya kalau kita lihat dia pakai masker gitu ya, pakai masker tapi kemudian jarak kontaknya itu lama ya, lebih dari 15 menit mungkin ya. Nah, itu mungkin tetap kita pertimbangkan sebagai kasus kontak erat ya. Kemudian kalau untuk suspek itu adalah orang-orang yang mungkin saja dia bergejala ya, dan kemudian dia dilakukan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis. Nanti dia juga akan terbagi menjadi yang tanpa gejala dan juga yang dengan gejala. Ya, untuk bagaimana untuk kasus yang terkonfirmasi positif tapi yang masih tanpa gejala, ya. Jadi isolasi mandiri itu bisa di rumah maupun di fasilitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit ataupun oleh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi isolasi mandiri di rumah dilakukan selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis yang terkonfirmasi, gitu ya. Kalau dia tanpa gejala, maka masa isolasinya dia adalah sejak pengambilan spesimen di mana dia terdiagnosis terkonfirmasi, gitu ya. Dan kemudian sebenarnya secara secara ideal tadi Prof. Irfan juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya secara ideal itu pemerintah memprogramkan bahwa pasien-pasien tersebut harus ada yang memantau, ya, di rumahnya harus ada yang memantau. Nah, sebenarnya itu diamanahkan kepada FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, puskesmas, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sampai sekarang, mungkin memang karena burden ya atau beban puskesmas itu juga sangat tinggi saat ini, sehingga tadi mungkin yang disampaikan oleh Prof. Irfan itu terjadi ya. Jadi ada
beberapa laporan ya bahwa orang-orang yang isolasi mandiri di rumah itu ditemukan meninggal ya karena memang kurang sekali pemantauannya, kita kekurangan orang untuk melakukan pemantauan ya. Nah, bagaimana untuk dukungan kita untuk yang non farmakologis ya untuk keluarga. Jadi kalau kita isolasi mandiri itu belum tentu di dalam satu rumah itu semuanya positif ya. Kalau satu rumah semuanya positif, itu bagi kami yang mengedukasi itu lebih mudah, jauh lebih mudah ya karena semuanya udah positif gitu. Bapak, Ibu, anak, pembantu ya semua positif, lebih mudah gitu. Tetapi bagaimana kalau ada yang negatif dalam satu rumah? Dulu waktu awal-awal, ini saya dokter anak, jadi mungkin lebih banyak nanti contoh-contohnya untuk pasien anak ya. Dulu awal-awal pandemi, di mana kasus anak itu termasuk jarang sekali ya, kita maksudnya sudah cukup agak sombong juga waktu itu ya, karena kita bilang, oh anak ini untuk COVID gampang gitu tata laksananya. Jumlahnya sedikit, mereka punya imun tubuh yang lebih baik, mereka tidak ada komorbid, biasanya kita tidak punya kasus anak gitu. Tapi sekarang kasus anak makin tambah banyak, kematiannya makin tambah banyak. Untuk Yogyakarta dan Jakarta, termasuk yang kasus yang anak dengan COVID meninggal itu termasuk yang tinggi di dunia ya. Jadi memang kita sangat prihatin. Nah, tadi saya cerita untuk yang satu rumah itu ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, ini bagi keluarga lain, ini tetap semua orang punya tanggung jawab untuk tidak tertular dan tidak menularkan, gitu ya. Jadi kalau keluar kamar, ya kita tahu ada anggota keluarga kita lain ya yang positif, gitu ya. Ya kita juga menjaga supaya kita tidak tertular, maka kita pakai masker, ya. Cuci tangan sesering mungkin, ya. Jaga jarak ya dengan tadi orang yang positif. Kalau kebetulan rumahnya misalnya lantai 1 dan lantai 2, maka pisahkan. Siapa yang negatif itu akan lebih baik di lantai 1, yang positif akan lebih baik di lantai 2, ya. Sehingga nanti perjalanan atau arus ya lalu lintas di dalam rumah itu bisa akan lebih terpantau, ya. Kemudian menerapkan etika batuk. Karena saya yang share screen, maka saya tidak bisa ini ya, tidak bisa eee, saya bisa melihat teman-teman, mungkin tapi kalau teman-teman pakai yang galeri itu mungkin bisa melihat posisi saya ya, bagaimana kita menerapkan etika batuk. Jadi, batuk itu juga jangan yang "oh oh" gitu ya, kita di depan orang gitu, kita batuk gitu, enggak. Jadi gunakan, bagian dalam dari lengan ya, gunakan bagian dalam dari lengan untuk batuk, untuk bersin, atau kemudian, Anda bisa gunakan sapu tangan ya, atau gunakan, tisu. Kalau Anda gunakan tisu untuk batuk, bersin, maka harus langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup, ya, atau ke dalam kantong plastik dan kemudian langsung diikat lagi kantong plastiknya. Kalau menggunakan sapu tangan, usahakan sapu tangannya ya tidak lebih dari 1 hari ya, jadi 1 hari ganti dicuci seperti itu ya. Tutup dan kemudian kalau itu tisu nanti langsung dibuang dan Anda cuci tangan. Ya. Pakai sapu tangan pun Anda lipat lagi dan masukkan ke tempat yang tertutup, mungkin ke dalam saku dan kemudian Anda cuci tangan. Ya, itu menerapkan etika batuk. Dan kemudian alat makan, minum itu langsung dicuci. Ya, kami tidak menyarankan untuk sharing ya berbagi alat makan dan minum. Ya, gitu. Jadi kalau Anda eh, satu rumah dengan orang yang positif, maka usahakan alat makan terpisah dan kemudian kalau habis dipakai ya langsung dicuci saat itu juga ya. Dan kemudian berjemur matahari minimal 10 sampai 15 menit. Ini sudah banyak sekali, saya pikir webinar ya atau himbauan-himbauan juga ya untuk kita supaya bisa berjemur matahari minimal 10 sampai 15 menit setiap harinya. Meskipun kalau untuk sinar UV yang cukup bermanfaat karena banyak
UV yang sinarnya bermanfaat untuk konversi vitamin D yang bermanfaat bagi tubuh kita, itu juga saya pikir masih cukup banyak pertentangannya antara waktunya. Tetapi kalau dari Kemenkes mereka menyarankan untuk sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore menjelang sampai surup gitu ya. Dan kemudian pakaian ya, pakaian kita juga tahu bahwa pakaian sebenarnya merupakan sarana transmisi virus yang baik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga harus kita sadari bahwa eh, kita pisahkan ya baju yang dipakai oleh orang yang positif dengan yang negatif ya. Kalau bisa ya dicucinya juga terpisah. Tetapi kalau tidak bisa dicuci secara terpisah, misalnya sekarang kan sebagian besar keluarga juga sudah punya mesin cuci mesin cuci yang listrik ya. Jadi kalau di keluarga ada yang positif, maka silahkan bajunya itu direndam dulu ya, direndam di air sabun. Nanti untuk lebih dari 15 menit itu virus juga sudah tidak aktif lagi gitu ya di dalam air sabun. Nah, dari situ maka itu sudah boleh dicampur ke baju-baju orang yang negatif ya, sehingga kemudian dicuci bersama-sama dalam satu mesin cuci itu tidak apa-apa. Ya, asalkan tadi sudah direndam dulu selama lebih dari 15 menit di air sabun. Itu sudah sangat cukup untuk menginaktivasi virusnya. Nah, kemudian juga disarankan untuk mengukur suhu. Ya, mengukur suhu kalau di rumah punya alat oximetri ya untuk mengukur saturasi oksigen itu akan lebih baik lagi. Disarankan sebenarnya 2 kali sehari cukup ya. Ini bagi yang tanpa gejala. Bagi yang nanti tergantung dari gejalanya juga kalau sudah lebih ada gejala yang ada perberatan, mungkin nanti monitoring saturasinya akan bisa lebih sering lagi. Nah, kemudian kita harus selalu menyampaikan kepada orang yang memonitor kita kalau terjadi peningkatan suhu yang lebih dari 38 derajat Celcius. Ya. Nah, untuk ini masih yang non farmakologis ya. Jadi tadi anggota keluarga yang misalnya ini belum dilakukan pemeriksaan ya, belum dilakukan testing, maka dia harus punya kewajiban untuk melakukan testing bagi dirinya sendiri ya. Dan supaya juga mengetahui statusnya gitu ya. Kemudian sama juga ya, prokes juga harus dijalankan di dalam rumah, senantiasa cuci tangan, kemudian tidak menyentuh daerah wajah ya, karena tangan kita ini juga kotor ya. Mungkin juga kita sudah waspada bahwa benda-benda lain di sekitar atau di dalam rumah itu mungkin juga sudah terpapar oleh anggota keluarga yang sudah positif ya, misalnya gagang pintu atau mungkin apa namanya handle untuk kulkas ya kan, mau nggak mau juga ini ya orang yang positif ya juga mungkin tetap menutup kulkas gitu ya, sehingga tempat-tempat tersebut sedapat mungkin selalu dibersihkan ya, dan kita waspada bahwa eh, eh, banyak benda-benda itu yang menjadi sarana transmisi yang baik bagi virus ya. Kemudian perhatikan ventilasi ya, cahaya, udara. Begitu pagi, begitu ada matahari, buka jendela lebar-lebar ya. Biarkan aerasi atau ventilasi udara di dalam rumah itu baik ya. Kemudian tadi prokesnya juga dijalankan. Kalau kita keluar kamar, kita gunakan masker ya. Kemudian cuci tangan atau mungkin pakai hand sanitizer ya sesering mungkin. Kamar ini juga sebaiknya dibersihkan ya setiap harinya. Ya. Nah, kemudian untuk orang yang terkonfirmasi positif tapi dia tanpa gejala bagaimana? Untuk orang-orang yang memiliki komorbid, orang-orang yang dengan komorbid ini biasanya dia memang sudah mengkonsumsi obat-obat tertentu. Jadi ya, kalau misalnya dia orang dengan DM, ya, kencing manis, orang dengan hipertensi, kemudian orang dengan kondisi
imunokompromis, misalnya nyun sewu orang HIV atau kemudian orang dengan keganasan. Keganasan itu misalnya kanker ya, leukemia atau keganasan yang lain. Orang-orang yang minum steroid jangka panjang gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki komorbid yang harus diperhatikan. Nah, untuk orang-orang tersebut memang harus begitu mereka terkonfirmasi positif, maka mereka disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis yang bersangkutan, gitu ya. Jadi, misalnya ada kelainan jantung, maka dengan dokter ahli jantung. Kemudian orang dengan diabetes, maka dengan dokter endokrinologi. Nah, kemudian kalau tanpa gejala, ini memang kita menghindari untuk menggunakan obat-obatan yang eh, advance ya. Artinya apa? Cukup orang yang tanpa gejala ini cukup dengan suplementasi ya, dengan vitamin C, dengan vitamin D, kemudian juga suplemen multivitamin ya. Jadi kan cukup banyak suplemen multivitamin yang dijual bebas ya. Disarankan untuk yang banyak kandungan C, kandungan vitamin B, vitamin D, dan juga zinc. Ya, zinc ini nanti mungkin kalau ada waktu untuk diskusi kita bisa lebih banyak berdiskusi untuk zinc. Tidak banyak suplemen yang ada campuran zinc, sehingga kalau memang suplemen yang kita miliki atau orang yang isoman itu punya suplemen yang Anda bisa lihat tidak ada zinc-nya, maka Anda bisa menyarankan untuk membeli suplemen yang terpisah, jadi khusus untuk ada zinc-nya saja gitu ya. Dan kemudian obat-obatan suportif ya atau simptomatis ya. Oke, itu untuk yang terkonfirmasi tanpa gejala. Bagaimana untuk yang gejala ringan? Ya, untuk yang gejala ringan, untuk masa isolasinya, ya, ini agak berbeda dengan yang tadi tanpa gejala. Kalau yang gejala ringan, maka masa isolasi itu dihitung dari sejak muncul gejala. Beda ya, tadi kalau yang tanpa gejala, masa isolasi dihitung dari saat pengambilan swab terkonfirmasi. Ya, kalau yang dengan gejala, masa isolasinya dimulai dari sejak muncul gejala. Ya, sampai kapan? Kalau gejalanya sudah hilang kurang dari 10 hari, maka masa isolasinya cukup 10 hari itu saja. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian setelah 10 hari, ya mungkin di hari ke-10, ke-11 dia masih ada demam, maka kemudian masa isolasinya diperpanjang lagi 3 hari kemudian. Ya, 3 hari sampai betul-betul bebas gejala. Bebas gejalanya itu adalah terutama untuk gejala demam dan gejala saluran napas atas. Ya, gejala saluran napas atas itu batuk, pilek, nyeri tenggorok, ya gangguan pernapasan. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda kalau ingin memberikan edukasi, Anda pahami betul bahwa masa isolasi itu berbeda antara yang tadi tanpa gejala dan yang dengan gejala, gitu ya. Kemudian tempat isolasi sih sama seperti yang tadi dan kemudian pemantauan juga sama. Nah, untuk farmakologisnya, untuk yang gejala ringan, di dalam pedoman Kemenkes yang di awal tahun 2021 ini masih menuliskan untuk antivirus ya, menuliskan untuk antivirus yang bisa dikonsumsi per oral, artinya yang sambil rawat jalan ya, bukan yang disuntikkan. Jadi antivirus, kemudian ditambah dengan suplemen, vitamin, dan juga dengan antibiotik. Gitu, dan juga obat-obat suportif dan simptomatis. Nah, ini juga teman-teman juga saya harapkan juga selalu updated dengan kondisi Yogyakarta ya atau Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita itu tidak hanya shortages untuk oksigen ya, adik-adik, Bapak Ibu, tapi kita juga sudah sangat shortages atau persediaan antivirus kita juga sangat terbatas.
gitu ya. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah dokter di Fasiankes, layanan yang bisa melakukan atau memberikan terapi untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID, ini akan sangat mempertimbangkan apakah Anda perlu untuk antivirus atau tidak. Begitu ya. Ini artinya bukan kita memilih-milih ada orang tertentu yang bisa mendapat antivirus dan ada orang yang tidak bisa mendapat antivirus, tidak. Tapi saya betul-betul mengharapkan dan betul-betul ingin juga kita saling memahami bahwa di masa sulit kita sekarang ini, di mana persediaan oksigen, di mana persediaan obat-obatan itu sangat terbatas, maka prioritaslah yang kita utamakan. Ya, jadi antivirus ini akan kita prioritaskan pada yang gejalanya lebih tinggi. Jadi gejala sedang atau gejala berat dan seterusnya. Ya, untuk yang gejala ringan, walaupun dari pedoman Kemenkes di awal tahun masih menyebutkan antivirus, tetapi kondisi sekarang tadi ya sudah terbatas sehingga nanti dokter akan memberikan prioritas. Ya, untuk antibiotik bagaimana? Untuk antibiotik sebenarnya saya pikir kita masih punya banyak keleluasaan untuk menggunakan antibiotik ini, sehingga nanti teman-teman juga jangan heran kalau ada seseorang yang tidak mendapat antivirus tapi dia mendapat antibiotik, ada orang yang dapat antivirus dan antibiotik gitu ya, atau ada yang sama sekali tidak dapat antivirus dan tidak dapat antibiotik. Itu murni kami kembalikan kepada dokter yang memberikan terapi. Berikutnya adalah untuk kasus kontak erat dan suspek ya. Tadi ya kontak erat dan suspek ini adalah orang-orang yang belum terkonfirmasi gitu ya. Tapi dia harus kita perhatikan juga. Karena apa? Karena kebanyakan kalau orang-orang tersebut dia tanpa gejala, maka dia akan menjadi OTG, ya, orang tanpa gejala. Dan dia adalah orang-orang yang justru sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Ya, saya pikir Indonesia itu tidak sembuh-sembuh dari pandemi ini karena penanganan kita untuk kasus kontak erat dan suspek ini masih tidak terlalu baik. Ya, kita tidak melakukan karantina sejak awal, ya, dan kemudian juga kalaupun karantina orang yang kita sudah edukasi itu tidak patuh terhadap aturan karantina. Nah, untuk yang kasus kontak erat dan suspek isolasi mandiri sama 10 hari gitu ya. Kalau memang Anda dalam satu rumah, berarti misalnya tadi yang saya cerita ada satu rumah yang ada yang positif, ada yang negatif, maka orang yang negatif di dalam rumah tersebutlah yang kita sebut sebagai kontak erat, ya. Atau kalau dia bergejala, maka kita sebut dia sebagai suspek, ya. Nah, kalau kemudian dia melakukan testing, maka kita akan tahu statusnya. Tapi kalau dia tidak melakukan testing, maka orang-orang tersebut wajib untuk juga melakukan karantina, ya, bersama dengan anggota keluarga tadi yang positif. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada catatan khusus ya untuk teman-teman yang merupakan petugas kesehatan, ya, nakes ini ya, tenaga kesehatan yang kontak erat, maka ini disarankan untuk segera dilakukan testing, ya, terutama dengan melakukan PCR. Nah, untuk farmakologis, tata laksana farmakologisnya untuk yang kontak erat dan suspek, ya, tapi dia tanpa gejala atau dengan gejala ringan, sama saja ini ya dengan tadi yang kasus terkonfirmasi, gitu ya. Tapi tadi ini tanpa antivirus, ya. Kita juga mengerem terapi antivirus pada yang baru kontak erat dan baru suspek, ya. Kita tidak memberikan antivirus, ya. Antibiotik tadi saya sampaikan hanya pada yang gejala ringan dan kemudian ini nanti dari
dokter yang melayani Anda. Nah, karena Anda nanti akan mendampingi orang-orang atau warga yang atau teman ya yang sedang melakukan isolasi mandirinya di rumah, maka ada beberapa hal yang bisa kita pegang sebagai panduan ya. Yang pertama adalah untuk selalu mengecek nadi, gitu ya. Mengecek nadi itu adalah caranya Anda dekatkan apa namanya ujung-ujung jari di nadi eh, tibialis ini ya, sorry ulnaris ya, untuk selama 60 detik dan kemudian Anda hitung ya. Kemudian selama 1 menit itu denyut nadinya itu sekitar berapa kali, gitu ya. Yang normal adalah denyut nadinya teratur ya, dan kemudian kalau orang dewasa ini sekitar 60 sampai 100 kali per menit, gitu ya. Dan kemudian juga mengukur tensi. Mengukur tensi, ya saya juga paham bahwa tidak semua keluarga di rumah itu punya alat mengukur tensi, kecuali pada orang-orang yang memang sepertinya sudah cukup lama punya komorbid hipertensi misalnya, maka biasanya mereka juga punya alat ukur tensi, begitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, ya udah ini tidak bisa dipaksakan juga. Tetapi kalau ada, maka kemudian Anda juga bisa menyarankan untuk dilakukan pengukuran yang rutin, ya. Kalau tensi sebenarnya cukup untuk sehari sekali saja, gitu ya. Dan memang diharapkan yang digital. Bukannya apa-apa, karena kalau digital itu lebih umum dipakai untuk warga yang tidak ada anggota keluarganya yang nakes ya, karena kalau yang apa namanya alat tensi yang manual itu maka membutuhkan stetoskop ya untuk mengukur tensinya. Ya, seperti itu ya, tidak wajib, tapi kalau ada dan kemudian anggota keluarga tersebut memiliki komorbid untuk hipertensi maka bisa kita gunakan. Yang berikutnya adalah cek suhu tubuh, gitu ya. Suhu tubuh silahkan bisa menggunakan termometer apapun, mau termogan atau kemudian mau termometer yang digital gitu ya. Sekarang mungkin sudah agak jarang yang termometer yang apa namanya yang air raksa, tetapi mungkin juga masih ada juga yang punya. Tetapi perlu diingat adalah kisaran suhu tubuh yang normal. Jadi suhu tubuh normal itu adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius ya. Ini yang normal. Artinya apa? Artinya kalau lebih dari 37,5 derajat Celcius itu artinya sudah demam, dan kemudian tadi pengawasannya kalau lebih dari 38 derajat Celcius maka itu harus waspada ya. Kemudian cek napas ya. Cek napas itu adalah dilakukan dalam 1 menit, yaitu Anda bisa ajari ya, 1 menit itu adalah usaha untuk menarik napas dan mengeluarkan napas itu 1 kali ya. 1, 2 gitu ya selama 1 menit. Nah, ukur dan kemudian normalnya adalah 12 sampai 20 kali per menit ya. Lebih dari itu harus waspada karena artinya Anda punya usaha pernapasan yang lebih, dan biasanya itu tidak terlalu baik ya bagi pengawasan. Dan kemudian cek saturasi. Cek saturasi ini menggunakan alat yang kita sebut sebagai pulse oximeter ya. Kita lakukan macam-macam mereknya, sudah sangat banyak mereknya, tapi kita letakkan di ujung jari dan kemudian jangan langsung dibaca ya, karena kita harus menunggu sampai alat tersebut menyesuaikan dengan denyut nadi ya, denyut nadinya, kemudian terus baru kemudian kita baca saturasinya. Saturasi yang baik adalah 95 sampai 99 derajat persen ya. Seperti itu. Nah, warning sign yang penting untuk teman-teman selalu edukasikan kepada orang yang sedang isolasi mandiri adalah pertama, ada atau tidak demam tinggi. Ya, sebenarnya sih demam tinggi itu kalau yang 39 ke atas ya. Tetapi yang sudah
kita anggap sebagai warning sign itu adalah kalau tadi ya 38 derajat Celcius ke atas, ya itu sudah harus waspada. Ya. Kemudian batuk berdahak. Kalau batuk tidak berdahak ya, misalnya masih batuk kering sekali-sekali ya, gitu aja, terus udah lama tidak batuk lagi, itu belum menjadi warning sign. Tapi perhatikan kalau frekuensi batuknya semakin meningkat dan kemudian mulai timbul dahak, ya jadi yang grok-grok gitu ya, berlendir ya, itu waspada. Berikutnya adalah sesak nafas. Sesak nafas ini harus disertai dengan tadi napas yang cepat, lebih cepat dari normal, ya. Dan kemudian untuk yang sesak nafas yang sudah cukup berat, sebenarnya ini yang apa namanya, warna kulit di sekitar mulut itu menjadi pucat atau menjadi kebiruan. Ya, itu kemudian itu adalah sesak nafas yang mengancam, menjadi warning sign, ya, tanda peringatan. Berikutnya adalah nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Ya, ini hati-hati pada yang punya komorbid kardiovaskuler ya, sakit jantung, ini hati-hati. Kemudian tadi saturasinya kalau kurang dari 95%, maka ini harus segera ke IGD rumah sakit terdekat. Kenapa saya sarankan IGD? Saya tidak sarankan klinik karena kalau itu memang merupakan warning sign, maka kami sangat mengharapkan itu segera, artinya secepat mungkin. Jadi waktu itu sangat berperan di dalamnya ya. Sehingga jangan datang ke klinik ya, usahakan langsung datang ke IGD rumah sakit yang terdekat gitu ya. Karena kalau Anda datang ke klinik, nyun sewu kalau itu kliniknya kecil atau itu mungkin dokter ya, dokter praktek rumah gitu ya, mungkin mereka punya pertolongan pertama, tetapi mungkin juga tidak. Sehingga apa? Sehingga kami tidak ingin ini lebih memperlama lagi waktu Anda mendapatkan pertolongan. Ya, sehingga sebaiknya untuk langsung saja ke IGD rumah sakit yang terdekat. Mbak Muti, Bapak Ibu, saya rasa untuk yang isoman untuk dewasa itu cukup sampai di situ. Ini slide-slide saya seterusnya ini untuk anak-anak ya. Jadi mungkin apa nggih, tidak terlalu berkaitan ya dengan teman-teman semua ya. Hanya saja mungkin kalau nanti Anda pendampingan atau nanti ya teman-teman KKN yang akan KKN ini pendampingan di keluarga yang ada pasien anaknya gitu ya. Jadi mungkin saya sampaikan saja hal-hal pentingnya, saya pikir waktunya sudah tidak terlalu lama. Tadi laju nafas ya. Kalau orang dewasa kita pukul rata aja semuanya ya. Kita pukul rata semuanya untuk pernafasan yang lebih dari 20 kali per menit itu sudah merupakan tanda bahaya. Tapi kalau kita lihat di anak, bayi itu punya pernafasan yang lebih tinggi ya, yang lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Jadi jangan pemakai patokan 20 kali per menit pada bayi atau pada anak kecil gitu ya. Jadi ada patokannya sendiri berdasarkan usia. Dan kemudian ini warning sign sebenarnya sama. Kalau ada satu keluarga yang kebetulan ibunya positif, nah, ibunya positif, dia kebetulan menyusui, bayinya tidak dilakukan testing, maka akan banyak sekali pertanyaan tentang apakah ibunya itu bisa menyusui atau tidak. Maka yang kami sarankan adalah ibu walaupun dia terkonfirmasi positif COVID, dia tetap bisa menyusui. Gitu ya. Hanya saja pada saat menyusui ibu harus selalu menggunakan masker. Nanti kemudian kalau bayinya sudah tidur, bayi tidak tidur di satu tempat tidur dengan ibu tadi yang positif, tapi dipisahkan ya tempat tidurnya agak berjarak. Dan kemudian juga ibu harus selalu menjaga kebersihan tangan sebelum menyusui, setelah menyusui, menjaga kebersihan payudara, menjaga kebersihan baju yang digunakan pada saat dia menyusui. Gitu ya. Dan kemudian sama saja ya untuk anak harus ada termometer di rumah, sebaiknya punya oximeter ya untuk mengukur saturasi.
Obat simptomatis yang, harus ada di rumah, obat penurun demam, ya, multivitamin, zinc tadi yang saya bilang ya, kadang-kadang kebanyakan suplemen itu mungkin belum ada zinc di dalamnya, jadi Anda, sarankan untuk membeli terpisah zinc-nya. Dan kemudian, ini prokes itu juga harus selalu kita lakukan di rumah, ya, sama saja antara anak dan, orang dewasa. Untuk penggunaan masker, memang kita tidak menganjurkan masker digunakan pada anak yang kurang dari 2 tahun, ya. Masker hanya dianjurkan untuk yang 2 tahun ke atas, ya. Nanti kita bisa diskusikan kenapa seperti itu. Masker harus terpasang dengan tepat, ya. Istirahatkan masker juga pada anak, ya. Terutama pada misalnya dia punya satu ruangan terpisah sendiri ya, jauh dari pengasuhnya yang misalnya positif, jauh dari ibu bapaknya yang, mungkin juga positif ya. Pada saat dia di dalam kamarnya sendiri, maka dia boleh copot masker, gitu ya. Jadi itu kayak, mengistirahatkan masker istilahnya ya. Dan tidak dipakai saat anaknya tidur, ya. Nanti malah terjadi hipoksia ya, atau kekurangan oksigen kalau kita pakai saat, mereka tidur. Cuci tangan, ya, prokes selalu dilakukan di rumah. Tadi etika batuk dan bersin, desinfeksi ruangan dilakukan ya. Ini ya gagang pintu, keran, toilet ya, toilet saya tadi lupa mengingatkan, toilet itu kalau, eee banyak keluarga mungkin yang tidak punya kamar mandi atau toilet terpisah, jadi satu rumah itu hanya ada satu toilet, maka ini harus diperhatikan betul, eee, keran ya, wastafel, saklar lampu ya, meja, kursi, dan sebagainya. Campuran desinfektan yang digunakan bisa ada air dan campur dengan sabun atau deterjen biasa atau dengan, apa namanya, desinfektan khusus, tapi kita tidak menyarankan yang khusus, cukup saja dengan, campuran sabun. Ini slide saya yang terakhir, kalau memang, ini terutama pada anak, yang kita anjurkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk, eee, anak yang terkonfirmasi positif, yang diputuskan untuk isolasi mandiri di rumah bersama dengan bapak ibunya, maka sebaiknya dia punya logbook. Dia punya logbook yang dari hari ke hari orang tuanya wajib mengisi logbook tersebut. Dan logbook ini akan, dimonitor oleh orang tadi ya, idealnya orang puskesmas, tapi kalau tidak, maka nakes. Atau kemudian kalau Anda yang, berfungsi sebagai orang yang memonitor, maka Anda bisa menggunakan logbook ini untuk memonitor, orang-orang yang isoman ya, atau misalnya satu rumah tersebut ada anak yang, melakukan isolasi mandiri di rumah. Saya pikir itu, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga nanti ada yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.